Oke, adik-adik, selamat pagi. Semoga sehat selalu. Pagi ini kita lanjut kuliah lagi ya, masih terkait sensor dan transducer ya. Nah, kemarin kita udah bahas bagaimana karakteristik sensor itu dikatakan baik ya. Nah, ini review ya sedikit. Jadi punya linearitas, terus sensitivitas, sama tanggapan waktu ya. Nah, tiga parameter yang bisa dikatakan sensor dan transducer itu cukup layak digunakan ya. Terus Pak, apakah sensor yang ada di lab layak semua? Belum tentu ya, ada sensor yang emang khusus buat industri, ada sensor yang khusus buat eksperimen ya. Nah, kalau kita di lab itu kebanyakan ya sensor yang buat eksperimen yang kita pakai, tapi kalau yang sudah sensor yang sudah dipasang di gardu-gardu listrik itu udah sensor yang kelas industri ya. Tapi kalau sensor yang masih ada di lab terus dipakai sebagai microcontroller, nah itu sensor yang bukan buat industri ya, skala besar ya. Bedanya apa Pak? Bedanya di tiga parameter ini. Nah, sensor yang di lab yang kecil-kecil seperti adik-adik kemarin pernah praktek sensornya. Nah, ada yang sensor kecil-kecil ya kayak ukuran-ukuran seperti ini biasanya buat kelas-kelas praktikum ya. Tapi kalau sensor-sensor yang ukurannya udah bentuknya kayak begini ini biasa buat industri ya. Nah, sensor-sensor ini banyak sekali ya klasifikasinya. Nah, misalnya salah satu contoh ini misalnya sensor thermal ya, terus sensor gerak atau mekanik, kemudian sensor cahaya ya, banyak lagi ada sensor ultrasonik dan lain-lain ya. Nah, ini sekarang kita bahas sedikit aja tentang sensor thermal mekanis optik. Nah, kenapa bahas sensor ini Pak? Nah, karena nanti kalau di tempat kerja tentu adik-adik paling banyak itu bekerja untuk memahami karakteristik sensor ya. Nah, sensor itu sebagai alat ukur. Nah, bagaimana misalnya nanti kalau adik-adik di lapangan mengukur sesuatu kalau tanpa sensor ya, besaran apa yang dipakai, jadi adik-adik bisa lebih memahami karakteristik sensor yang digunakan, misalnya kayak di PLN atau di industri perhotelan kan banyak ya sensor-sensor digunakan, misalnya buat tandon air lah, buat tegangan listrik, bagaimana konsepnya, terus suhu ruangan ya sensor thermal, terus sensor cahaya ya, sensor cahaya ini biasa dipakai buat piringan disk yang zaman dulu ya, piringan disk yang ngukur listrik yang masih piringan ya, yang model dulu. Kalau sekarang sudah digital ya, udah nggak pakai lagi, masih punya meteran di rumahnya ya, masih piringan nyaman dulu ya. Yang jadi pertanyaan, apakah itu sudah terkalibrasi ya? Sekarang pertanyaannya, apa itu sudah terkalibrasi dan tersertifikasi? Nah, itu urusan dari pihak yang berwenang. Yang penting kita tahu bagaimana konsep dari sensor yang kita gunakan. Nah, misalnya sensor thermal, sensor digunakan untuk mendeteksi gejala perubahan panas, temperatur, suhu pada satu dimensi atau dimensi ruang tertentu ya. Jadi kita bisa mengetahui ya, jadi misalnya kalau ada sebuah alat nih, alat itu bisa bekerja pada suhu tertentu. Nah, tentu kita harus kondisikan kan ya ruangan kita itu seperti apa. Contoh-contohnya ini ada banyak ya. Ada metal, transmitter, termokopel, RTD, fotodioda dan lain-lain ya. Ini ada satu yang di rangkaian ya. Ini pakai E55 ya, biasa pakai ukur kecepatan ini E55 nih. Dia ada sensor dioda gitu di sini. Rangkaiannya gambarnya. Nah, ini kalau yang buat sensor suhu nih ya, yang buat Arduino, yang buat Arduino ini ada yang kecil-kecil,
gimana cara mengukur suhu ruangan ya, ada sensor DHT juga ya, sensor kelembaban dan suhu ya. Ini ada sensornya, biasa dipakai buat di ruangan atau mau mendeteksi sistem kebakaran gitu kan. Kalau lebih dari 50 derajat kan pasti bukan suhu normal ruangan kan. Jadi nanti bisa aksinya apa sih setelah 50 derajat tuh, misalnya nyalain apa namanya, air, apa air sprinkle valve ya, keluar air, nanti ada kebakaran, atau AC-nya gitu kan didinginkan lagi gitu, atau ada masalah teknis ya adik-adik. Nah ini ada sensor kelembapan ya, ini 43 nih, suhu sensor kelembaban kelas industri ya, ini bisa buat di pendingin ukuran besar ya, atau di talang minyak gitu ya, bagaimana caranya supaya suhunya tetap stabil. Nah, kemudian ini ada sensor mekanis ya, sensor speed sensor. Nah seperti saya bilang tadi nih, buat ukur yang meteran yang masih kayak piringan gitu ya. Tapi tidak dipungkiri juga ini bisa dipakai buat sensor flow, misalnya sensor flow yang ada di Pertamina misalnya, bisa juga ya, nanti pakai sensor yang mekanis, jadi berapa gerakan dirubah jadi tegangan ya, tegangan baru nanti bisa dikonversikan kas tadi transfernya bagaimana gitu ya, berupa mata rupiah juga biasa di air gitu kan. Ini ada sensor-sensornya dan lokasinya. Kemudian ini ada sensor cahaya ya, sensor optik atau cahaya. Nah ini jadi dia cara kerjanya itu mendeteksi perubahan pola gelap terang ya, jadi gelap terang itu dikonversi menjadi tegangan ya, tentu ada intensitasnya ya, lux biasanya ya satuannya. Ini masih kelas pendahuluan ya, nanti kita lebih dalam lagi. Ini sekedar kenalan dulu. Ini ada sensor optik mendeteksi perubahan cahaya ya. Nah dengan memanfaatkan pantulan ya, tentu pantulannya dari yang hitam sama yang putih berbeda ya, pantulannya bagaimana, nanti jadi bisa dideteksi. Ada juga sekarang yang kayak lampu gitu ya, lampu-lampu di penerangan di jalan, jadi dia bisa deteksi berapa intensitas cahaya mataharinya. Kalau kadang kan kalau mati, kalau di jalan dia mendung, lampunya itu nyala. Nah, walaupun belum malam kan, nah, itu berarti dia mendeteksi intensitas dari pancaran sinar matahari ya, dia jadi dia bisa menyala lampunya. Pada kondisi mendung juga kan cenderung gelap gitu ya, jadi butuh penerangan. Ini gambarnya kurang bagus ya, gambar ini konsepnya seperti ini, ada LDR ya. Ada yang lebih bagus gambarnya, ini transducer ya, kita ke transducer ini alat yang diberi input dari suatu besaran fisika dirubah menjadi besaran fisika lainnya setelah perubahan besar diteruskan ke instrumen lainnya, dapat berupa pengukuran ataupun sistem kontrol ya. Jadi transducer ini sebenarnya seperti yang saya jelaskan kemarin ya, dia bisa membawa hasil dari deteksi si sensor itu, dia menjadi besaran yang sama atau berubah. Maksudnya misalnya dia dari tegangan analog gitu, analog atau volt analog, nah tetap di analog nanti bawaannya nggak ada jadi digital, ada konversinya ya. Atau bisa dikonversi ya menjadi digital, nah, itu maksudnya berubah jadi besaran fisika lainnya gitu ya. Transducer nih, transducer listrik ini ada yang merubah besaran fisika mekanik atau ditransmisikan langsung menjadi besaran listrik berupa tegangan atau arus yang sebanding dengan besaran yang diukur ya. Jadi maksudnya sebanding ini tentu misalnya kita bisa perkirakan ya, karena di dunia ini semua pasti kira-kira, yang nggak ada yang benar-benar tepat 100%. Nah misalnya kayak tegangan gitu, tegangan dari 0 sampai 5 volt, nah, nanti dirubah, nah itu jadi angka biner ya,
0 sampai 255 gitu ya. 0 sampai 255 mungkin nanti dibahas di kuliah microcontroller ya yang lebih detail gimana perubahannya. Ini sekedar pengenalan aja. Terus ini ada keuntungan dari transistor listrik ya. Nah ini nanti bisa dibaca, bisa dilihat nih gimana dia keuntungan transistor listrik. Transistor listrik, nah ini jadi bisa diperkuat menurut keperluan ya, bisa tambahin op AM ya, terus bisa direkam jarak jauh, terus dirubah ya tergantung kontrolnya atau kontrol apa yang diingin. Nah, informasinya ini bisa menjubah di frekuensi atau pulsa ya, kemarin kita sudah membahas tentang frekuensi ya. Frekuensi itu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran ya, di kuliah yang kemarin ya, itu sudah pernah saya jelasin di sini ya, di sini ya. Nah, dirubah jadi PWM ya, ini berubah jadi PWM. Nah yang di sini udah berubah jadi PWM, jadi bisa terekam dengan baik. Terekamnya bebas ya, biasanya kalau kita pakai keluarannya analog, nah keluaran juga analog, nanti kan analog yang digital sih kalau sekarang kan berarti kelihatan makanya 0 sampai 1000 misalnya. Biasa kalau di kontrol PLC biasa sudah digital ya, jadi bisa dilihat bagaimana bentuknya di HMI ya, Human Machine Interface. Nah, ini ada banyak sekali ya keuntungan transistor listrik ya, jadi ada bisa baca. Nah ini untuk yang bimetal ya, bimetal dia memanfaatkan perbedaan tegangan antara tegangan A sama tegangan B ya, dikalkulasikan. Ini buat sensor panas ya, pre-circuit ini bisa dipakai, jadi tahu bagaimana perubahan panas yang terjadi di antara perbedaan tegangan itu ya. Ini ada klasifikasi transducer. Kedua ya, ada yang self transducer pembangkit sendiri, ada yang eksternal ya, dari luar. Nah kalau yang dari dalam ini biasa dia sudah ada pembangkit sendiri ya. Nah sensor piezoelektrik, nah sensor piezo ini biasanya buat ultrasonik ya, jadi dia menghasilkan getaran, nanti dia apa namanya, merubah sinyal itu sendiri gitu, jadi dia masuk klasifikasi sensor dan transducer ya. Jadi ya kalau yang eksternal itu dia butuh yang lain ya, yang lain yang merubah dia gitu, jadi energi itu ya. Nah kalau yang self ini dia sudah satu paket, sudah dalam sini sudah dirubah gitu, dirubah menjadi besaran fisika yang lain. Nah, kalau yang ini dia butuh ya, eksternal, dia butuh transducer dari luar ini untuk menghasilkan suatu keluaran gitu kan ya. Jadi misalnya kalau kita mau pakai dia tegangan analog ya, keluarnya tetap tegangan analog. Nah kalau beda kalau sama yang ini, yang self ini dia sudah punya pembangkit sendiri gitu ya, jadi dia sudah diperkuat, sudah komponen, sudah apa namanya, sudah sudah kompak gitu ya, sudah satu paket gitu, sudah ada. Nah ini untuk transducer sendiri nih, ada transducer tekanan ya, nah, merubah tekanan menjadi tegangan misalnya. Ini biasa buat yang sering ke pasar ya, nah itu pakai ini ya konsepnya. Ini sebenarnya ada lilitan di dalamnya, jadi nanti ada perubahan berat, berubah menjadi tegangan. Ini yang buat eksternal ya, ada kelompok transducer, ini prinsip pemakaiannya juga ada. Pemakaiannya juga udah ada. Ini ada potensio, strain gauge, transformator. Nah ini mungkin gambarnya ya, mungkin gambarnya nanti saya cariin ya biar kebayang, ini mungkin nanti adik-adik bisa baca pemakaiannya buat apa, prinsipnya seperti apa. Banyak
ya, lumayan ini gambarnya di William DC tahun 93 ya. Nah ini buat sensor dan transducer kayaknya sampai sini dulu. Nah, nanti jika ada pertanyaan adik bisa tanyakan ya, Japri atau lewat WhatsApp grup ya, nih seputar sensor dan transducer. Atau ada adik-adik mau nanya sensor apa, bagaimana cara prinsip kerjanya, nah, bisa ya di request nanti ya. Oke adik-adik, selamat pagi, tetap jaga kondisi ya.